Dulu, terminal ini selalu hidup. Meski sekarang bangunannya sudah kusam dan mulai ditumbuhi lumut di beberapa sudut, dulu tempat ini seperti pusat dunia. Suara klakson saling bersahutan, teriakan calo memanggil penumpang dari berbagai jurusan, dan aroma bercampur aduk antara asap knalpot, gorengan. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tapi anehnya, semua seperti mengenal satu sosok yang tak pernah absen muncul setiap malam. Namanya Mak Sari. Mak Sari bukan siapa-siapa, hanya seorang nenek tua yang berjualan pisang goreng di sudut terminal. Tapi entah kenapa, orang-orang selalu ingat wajahnya. Wajah keriput dengan senyum yang tulus, memakai kebaya pudar dan kerudung lusuh, serta membawa tampah besar yang dialasi daun pisang, penuh berisi gorengan hangat. Tak ada yang tahu pasti usianya, tapi tubuhnya kecil dan sedikit bungkuk, menandakan bahwa hidup sudah memberinya cukup beban selama puluhan tahun. Pisang goreng buatan Mak Sari dikenal beda. Wangi pisangnya semerbak bahkan dari jarak 2 meter. Renyah di luar, lembut di dalam. Tak terlalu manis, tapi justru itu yang bikin nagih. Banyak yang bilang pisang gorengnya seperti punya rasa rumah, menghangatkan hati. Beberapa supir bahkan sengaja menunda keberangkatan hanya untuk beli 1 bungkus. Karena katanya, kalau belum makan pisang goreng Mak Sari, rasanya belum sah berangkat kerja malam. Tapi di balik popularitas pisangnya, ada satu hal yang membuat sebagian orang merasa tak nyaman. Waktu jualannya. Mak Sari tak pernah muncul saat pagi atau siang. Tak seperti pedagang lain yang sibuk sejak subuh, ia selalu datang setelah maghrib. Ketika langit mulai gelap dan lampu-lampu neon terminal mulai menyala. Ia muncul begitu saja dari arah belakang terminal, tempat yang jarang dilalui orang karena dekat dengan deretan toilet rusak dan semak belukar yang dibiarkan tumbuh liar. Tak ada yang tahu dari mana tepatnya Mak Sari datang. Bahkan orang-orang yang mengaku sering nongkrong di terminal dari pagi hingga malam bilang mereka tak pernah lihat Mak Sari datang atau pergi. Tiba-tiba saja dia sudah duduk di tempat biasa, di sudut dekat tiang besi berkarat, menggelar dagangannya dengan tenang, selalu sendirian, tak pernah ditemani siapa-siapa. Tak ada anak, cucu, atau tetangga yang membantu. Hanya dia, tampah dan pisang gorengnya yang ajaib. Ada cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Seorang tukang ojek pernah iseng mengikuti Mak Sari dari kejauhan, ingin tahu kemana nenek itu pergi setelah selesai berjualan. Tapi anehnya, begitu sampai ke belakang terminal, sosok Mak Sari hilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada suara. Padahal jaraknya hanya belasan meter dan tak ada tempat sembunyi. Cerita lain datang dari petugas kebersihan yang pernah membersihkan area belakang terminal saat dini hari. Ia bersumpah melihat seseorang sedang duduk diam di dekat toilet tua, seolah menunggu sesuatu. Tapi begitu ia dekati, sosok itu lenyap, hanya menyisakan daun pisang kering yang beterbangan tertiup angin. Tentu saja sebagian orang hanya menganggap cerita-cerita itu bualan. Tapi tetap saja aura misterius Mak Sari sulit diabaikan. Apalagi ia tak pernah terlihat makan atau minum. Tak pernah ada yang lihat dia beli bahan baku. Tak pernah sekalipun ia memarahi pembeli atau bersikap kasar, meski diperlakukan kurang sopan. Bahkan ketika pisang gorengnya ludes, ia tetap duduk sebentar, seolah menunggu waktu yang pas sebelum akhirnya menghilang seperti kabut malam. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Aldi yang kebetulan menunggu bas malam sempat berbincang sebentar dengan Mak Sari. Ia heran kenapa nenek itu tak terlihat lelah. "Mak, nggak capek jualan malam-malam terus?" tanya Aldi sambil mengunyah gorengan. Mak Sari hanya tersenyum kecil. "Kalau sudah biasa, Nak,
"Capek itu jadi teman," katanya pelan. Suaranya halus tapi dalam. Aldi mengangguk lalu iseng bertanya, "Mak tinggal di mana?" Lagi-lagi senyum kecil. "Di belakang, Nak. Tapi bukan tempat yang biasa orang singgahi." Aldi tidak paham maksudnya. Tapi malam itu ia pulang dengan perasaan aneh. Seperti ada yang membekas dari percakapan singkat itu. Bukan karena kata-kata Maksari, tapi karena saat ia menoleh kembali ke arah tempat duduk Maksari, hanya 5 langkah dari tempatnya berdiri, nenek itu sudah tidak ada. Hilang. Padahal belum 10 detik. Sejak itu Aldi mulai cari tahu soal Maksari, tapi tak banyak yang tahu latar belakangnya. Ada yang bilang dia dulu pernah tinggal di kampung dekat rel, tapi sudah lama digusur. Ada juga yang bilang dia sebenarnya bukan warga sini, cuma numpang jualan. Tapi anehnya, tak ada yang benar-benar pernah melihat tempat tinggal Maksari. Bahkan nama aslinya pun tak ada yang tahu. Orang cuma mengenalnya sebagai Maksari, panggilan umum untuk nenek penjual pisang goreng. Tapi dari mana dia datang dan kemana dia pergi setelah itu? Semua seperti bayang-bayang yang tak bisa disentuh. Meski begitu, tak ada yang merasa takut. Justru sebaliknya, banyak yang merasa kehadiran Maksari seperti bagian dari terminal itu sendiri. Tanpa dia, rasanya terminal terlalu sepi, seperti kehilangan denyut nadi malamnya. Walaupun hanya duduk diam dan sesekali tersenyum, kehadiran Maksari membawa kehangatan tersendiri di tengah dinginnya malam dan kerasnya kehidupan jalanan. Namun, semua itu berubah ketika suatu hari Maksari tidak muncul. Awalnya tak ada yang menyadari. Tapi setelah 3 malam berturut-turut, tempat duduk di sudut itu tetap kosong. Beberapa sopir dan pedagang mulai bertanya-tanya, kemana Maksari? Kenapa dia tak jualan? Apakah dia sakit? Atau sesuatu telah terjadi? Terminal mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lagi aroma pisang goreng yang menyambut malam. Tak ada lagi suara halus yang menawarkan gorengan hangat. Sudut tempat Maksari biasa duduk kini hanya dihuni angin dan debu. Dan pada malam keempat, sebuah kabar mengejutkan mulai menyebar. Seorang pemuda yang baru kembali dari luar kota mengaku melihat Maksari duduk di tempat biasa dan memberinya 1 bungkus pisang goreng. Padahal dia tidak pernah kembali lagi setelah malam itu. Cerita itu menyebar cepat, dan semakin banyak yang mulai ingat bahwa sebenarnya Maksari sudah lama meninggal. Tapi kenapa wajah dan senyumannya masih begitu segar di ingatan? Apakah semua ini hanya ilusi? Atau memang ada sesuatu yang belum selesai dari Maksari? Dan dari sinilah cerita ini benar-benar dimulai. Malam itu gerimis tipis turun perlahan, membasahi aspal terminal yang mulai lengang. Jam menunjukkan pukul 8 lebih sedikit. Suasana terminal sudah tak seramai siang tadi. Hanya terdengar deru mesin angkot yang kadang meraung saat hendak berangkat, atau suara langkah kaki penumpang terakhir yang terburu-buru menuju tempat duduknya. Lampu-lampu kuning terminal berkedip pelan, sebagian bahkan redup, seolah lelah menyala sepanjang hari. Di bawah temaram cahaya itulah Rio, seorang sopir travel antar kota, duduk sendirian di dalam mobilnya yang terparkir di sudut terminal. Wajahnya terlihat lelah. Seharian dia belum dapat cukup penumpang dan perutnya mulai lapar. Sambil menghela napas panjang, Rio membuka jendela sedikit untuk mengusir udara pengap di dalam mobil. Bau hujan di aspal bercampur dengan aroma sesuatu yang sangat familiar. Harum gorengan yang baru saja matang. Rio langsung menoleh. Dari kejauhan ia melihat seorang wanita tua duduk bersila di lantai terminal yang agak gelap, di dekat tiang beton yang mulai retak dimakan usia. Di pangkuannya ada tampah besar, berisi pisang goreng yang masih mengepul. Uap hangatnya naik ke udara.
bercampur dengan aroma yang menggoda. Di tengah suasana terminal yang sunyi, pemandangan itu terasa berbeda. Tapi Rio tak terlalu memikirkannya. Yang ada di benaknya cuma satu. Wah, ada makanan. Dengan langkah malas, ia turun dari mobil dan menghampiri wanita tua itu. Dari dekat, wanita itu tampak lebih tua dari dugaannya. Kulitnya keriput, matanya sayu tapi hangat, dan suaranya halus saat menyapanya. "Mas, beli mas, pisangnya masih hangat. Baru saya goreng tadi," ucapnya sambil tersenyum. Senyum yang tulus, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Rio sedikit meremang. Entah karena suaranya yang terlalu pelan, atau karena wanita itu duduk di tempat yang biasanya kosong dan tak pernah dipakai pedagang lain. Rio mengangguk sambil menyodorkan uang. "2 bungkus, Bu," katanya. Wanita tua itu mengambil 2 bungkus daun pisang yang sudah siap, lalu memberikannya dengan senyum yang sama. Tapi saat Rio mengulurkan uang, wanita itu menggeleng pelan. "Nggak usah, Mas. Cuma titip doa aja," ucapnya sambil tetap tersenyum. Rio sempat kebingungan. "Loh, nggak apa-apa, Bu. Saya bayar aja." Wanita tua itu hanya mengangguk lagi, lalu menunduk seperti tak ingin diskusi lebih lanjut. Karena sungkan, Rio pun akhirnya mengucapkan terima kasih dan kembali ke mobilnya sambil membawa pisang goreng itu. Sesampainya di dalam mobil, Rio membuka bungkusnya. Aroma harum langsung menyeruak. Pisangnya masih panas, renyah di luar, lembut di dalam. Rasa manisnya pas, seperti buatan nenek-nenek kampung zaman dulu. Mungkin karena perutnya sudah kosong sejak siang, atau memang pisang goreng itu enak. Rio tak sadar kalau ia menghabiskan keduanya dalam hitungan menit. Setelah kenyang, dia rebahkan tubuh di kursinya. Matanya mulai berat, dan karena belum ada penumpang juga, dia memutuskan untuk tidur sebentar. Tapi saat terlelap, mimpinya aneh. Ia melihat wanita tua tadi berdiri di tengah kabut, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang basah seperti habis kehujanan. Tangannya membawa tampah yang kosong. Wajahnya tak lagi tersenyum, justru terlihat sedih, sangat sedih. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Rio lama sekali. "Mas, doanya belum sampai," katanya lirih, seperti tertiup angin. Rio terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dadanya berdebar cepat. Matanya langsung menatap sekitar. Dia masih di dalam mobil, di terminal. Suasana tetap sepi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bau pisang goreng yang tadi masih tersisa, kini lenyap. Seolah tak pernah ada. Ia melihat bungkus daun pisang tadi. Kosong. Tapi yang membuatnya merinding, daunnya basah, seperti terkena air hujan. Padahal tadi pisangnya kering dan renyah. Rio coba mengalihkan pikiran. "Ah, mungkin mimpi biasa," gumamnya sambil menyalakan mesin. Tapi saat ia berkendara keluar dari terminal, matanya sekilas melihat ke tempat wanita tua itu duduk tadi. Kosong. Dan lebih dari itu, tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai orang jualan. Bahkan lantainya kotor dan penuh lumut, seolah sudah lama tak terjamah manusia. Tapi tadi, ia jelas lihat wanita itu duduk di sana. Malam itu, Rio pulang dengan pikiran campur aduk. Dia bahkan tak berani makan apa-apa lagi. Rasanya perutnya kenyang, tapi pikirannya lapar akan jawaban. Siapa wanita itu? Kenapa pisangnya seenak itu, dan kenapa mimpi itu terasa nyata? Dan yang paling mengganggu, ucapan wanita itu soal titip doa. Apakah dia bukan manusia? Besoknya, rasa penasaran mendorong Rio untuk kembali ke terminal. Ia mencari wanita tua itu. Tapi dari pagi sampai malam, tidak ada satupun penjual yang sesuai dengan ciri-cirinya. Ia bahkan bertanya pada tukang parkir yang biasa berjaga di sana. Seorang bapak paruh baya dengan topi usang dan rokok di tangan. "Pak, biasanya ada nenek-nenek jualan pisang goreng di pojokan situ nggak?" tanya Rio sambil menunjuk ke arah tempat wanita itu kemarin duduk. Si tukang parkir langsung menatapnya. Lama. Matanya menyipit seperti menimbang serius apakah ia harus bicara atau tidak. Lalu dia menjawab pelan. "Mas, kemarin malam kesini ya?" Rio mengangguk. "Iya, saya beli pisang goreng dari nenek-nenek yang duduk di situ." Wajah si bapak langsung berubah.
Tangannya gemetar sedikit saat mengambil rokok baru. "Mas, itu tempat nggak pernah dipakai dagang. Sejak kejadian itu," Rio menelan ludah. "Kejadian apa, Pak?" Bapak itu menghela napas panjang, menatap Rio dengan sorot mata yang seperti menyimpan sesuatu yang berat. 5 tahun lalu ada nenek penjual pisang goreng. Namanya Mak Sari. Baik orangnya, sering ngasih gorengan gratis ke sopir yang belum dapat penumpang. Tapi suatu malam dia ketabrak mobil pas mau nyebrang depan terminal, meninggal di tempat. Rio merasa dunia berhenti sejenak. Jantungnya berdetak keras. Sejak itu tempat dia biasa duduk itu dibiarkan kosong. Tapi kadang sopir atau orang luar yang baru pertama kesini suka bilang ketemu penjual pisang tua yang baik hati, yang suka ngasih gratis cuma minta didoain. Padahal bapak itu menunduk. "Mak Sari udah lama nggak di dunia ini, Mas." Rio diam. Seluruh tubuhnya dingin. Tiba-tiba angin berhembus pelan dari arah terminal. Dan entah kenapa ia mencium aroma yang sangat dikenalnya. Harum pisang goreng, hangat, dan wangi melati. Ia tak berkata apa-apa lagi malam itu, hanya memejamkan mata. Dan dalam hati untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, ia berbisik pelan, "Al-Fatihah untuk Mak Sari." Dan entah kenapa udara di sekelilingnya jadi lebih ringan, lebih tenang, seolah wanita tua itu mendengarnya.